Kali kedua Gus Nur tersandung kasus hina Nahdlatul Ulama. Jakarta, Barreskrim Polri menetapkan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur sebagai tersangka karena dianggap menghina NU. Sebelumnya Gus Nur juga pernah tersandung kasus karena menghina NU. Tercatat pada tanggal 12 September tahun 2019. Ia tercatat pernah dilaporkan koordinator Forum Pembela Kader Muda NU yang sekaligus Wakil Ketua Tanfiziyah PWNU Jatim. Saat itu, Gus Nur diketahui dalam video ceramahnya di Pesantren Karomah, Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 19 Mei tahun 2019 dinilai menghina pemuda NU. Saat itu ia menyebut generasi muda NU sebagai penjilat. Atas laporan itu, Gus Nur kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim pada tanggal 22 November tahun 2018. Dalam kasus itu, Gus Nur tersangkut pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 UU ITE. Kasus hinaan generasi NU penjilat itu kemudian masuk persidangan pada tanggal 23 Mei tahun 2019. Dan selanjutnya pada tanggal 24 Oktober Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis tersebut sendiri lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 2 tahun. Meski telah dijatuhkan vonis penjara, namun majelis hakim tidak sepakat dengan perintah penahanan terhadap Gus Nur yang dituangkan dalam surat tuntutan. Sebab ancaman hukumannya tidak bisa ditahan. Ancaman pasal tersebut tidak bisa ditahan. Sehingga majelis tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang meminta majelis hakim untuk melakukan penahanan pada terdakwa Gus Nur, ujar hakim anggota Jihad Arkhauddin dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Waktu itu, atas vonis tersebut Gus Nur tidak terima dan mengajukan banding. Namun dalam bandingnya, Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan PN Surabaya tetap dengan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Oktober tahun 2019 nomor 1233 Pitsus 2019 PNSB yang dimohonkan banding tersebut putus majelis hakim dengan suara bulat. Khatib Syuriah PWNU Jatim Kiai Haji Safruddin Syarif menilai ringannya vonis hukuman kepada Gus Nur yang pernah diterima membuatnya tidak kapok. Oleh sebab itu, ia berharap kepada penegak hukum agar menghukum Gus Nur seadil-adilnya agar membuatnya tidak lagi mengulangi ujaran kebencian kembali. Namun Gus Nur kembali menyinggung NU. Gus Nur ditangkap di rumahnya di Pakis, Malang, Jawa Timur. Dia ditangkap pada Sabtu, tanggal 24 Oktober tahun 2020, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Gus Nur ditangkap atas laporan dari NU. Gus Nur dianggap telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan sara dan penghinaan. Saat ini Gus Nur sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah berstatus tersangka saat ditangkap, kata Direktur Tindakan Pidana Siber Barreskrim Polri Brigjen Slamet Uli Andi kepada Detikcom, Sabtu, tanggal 24 Oktober tahun 2020. Ujaran Gus Nur tersebut disebarkan dalam akun YouTube Munjat Channel pada tanggal 16 Oktober tahun 2020. Gus Nur menyebut sejumlah nama. Dia menyebut nama pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda, Ketua Umum GP Ansor Yakut Kholil Koumas hingga Ketum PBNU Said Akil Siroj. Jadi saya kok pusing dengerin dibahas yang namanya NU ini. Ya tadi itu bisa jadi keneknya Abu Janda, bisa jadi kondekturnya Regus Yakut, dan sopirnya Kiai Haji Akil Siraj, penumpangnya liberal sekuler PKI di situ numpuk, ujarnya.
Namun Barreskrim masih menyelidiki motif Gus Nur diduga menyebarkan ujaran kebencian tersebut. Motif masih dalam pendalaman, ujarnya.